Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Poltak. Pada kesempatan hari ini kita hendak melakukan ibadah renungan singkat. Sebelum melakukan renungan singkat di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada pagi hari indah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, biarlah hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan, biarlah bisa menjadi pedoman Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan hamba-Mu Tuhan yang ingin memberitakan renungan singkat Tuhan, biarlah renungan singkat ini bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Renungan singkat ini itu judulnya adalah Renungan Sang Keluarga Allah Memilih untuk Tetap Percaya kepada Tuhan. Rema hari ini diambil dalam Roma 1 ayat 17. Ya, saya bacakan renungannya, ayatnya. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebagai ciptaan Tuhan yang diberi karunia kehendak bebas, kita manusia selalu bisa membuat pilihan. Kita bisa memilih akan melakukan sesuatu atau tidak. Dalam kitab Kejadian pasal 6 diceritakan tentang Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah membuat sebuah batra yang sangat besar. Berdasarkan catatan Alkitab, batra itu haruslah 300 kasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jika memang satu hasta itu diperkirakan sepanjang 45 cm, maka batra yang harus dibuat Nuh ukurannya adalah panjang 135 meter. Lebarnya itu 2,5 meter dan tingginya sekitar 13 meter. Lebih luas dari lapangan sepak bola yang biasa kita lihat. Di zaman dimana peralatan saat itu masih sangat sederhana, membangun batra sebesar itu memang bukanlah hal yang mudah. Itu terdengar seperti ide yang sangat gila dan sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi, Nuh tinggal di daratan tinggi yang jauh dari laut. Apa kata orang jika ia membangun sebuah batra di sebuah gunung? Nuh bisa saja memilih untuk menolak atau tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sebab ia punya cukup banyak alasan yang masuk akal untuk menolak. Tetapi Nuh memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak orang yang menertawakan dan mengatakan bahwa ia sudah gila, walaupun pembuatan batra itu memerlukan waktu 100 tahun lebih lama. Karena itu Nuh dibantu oleh istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Namun Nuh tetap percaya bahwa dia taat dan bisa dapat menyelesaikan pekerjaannya. Hasilnya kita lihat semua tahu bahwa semua manusia, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah yang membinasakan seisi bumi. Kita pun seringkali memiliki banyak alasan logis untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nyatanya kehendak Tuhan seringkali memang tidak masuk akal atau tidak bisa tercapai dalam nalar manusia. Tetapi dalam keadaan apapun, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seperti seorang bapa yang baik tidak mungkin hendak menjerumuskan anaknya. Bapa kita di surga pun terlebih lagi ingin terbaik untuk anak-anaknya. Belajar untuk percaya seperti seorang bocah pada orang tuanya tanpa pertanyaan, tanpa keraguan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang penuh damai sejahtera selagi Dia menuntun kita pada rencana yang besar. Haleluya, amin. Dalam nats ini, dalam cerita Nuh ini, kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Ya, seringkali memang
Tuhan itu memang di luar nalar. Rencananya sungguh sangat gila bagi nalar manusia. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Seringkali kita tidak percaya, padahal itu rencana yang terbaik buat Tuhan. Seperti Nuh bisa saja menolak rencana Tuhan karena dia banyak sekali alasan, tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Memang gak gila, 100 tahun dan banyak kesulitan yang dihadapi Nuh, tapi dia tetap percaya, imannya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah pentingnya. Suatu ketika saya pernah sakit masuk ke rumah sakit. Saya melewati 3 rumah sakit, pertama dan kedua dan ketiga. Akhirnya ketiga saya dioperasi di rumah sakit itu. Memang sangat gila, 3 rumah sakit, tapi itulah rencana Tuhan yang memang bisa menolong saya di rumah sakit yang ketiga. Itulah rencana Tuhan, rencana Allah yang memang tidak dapat diperkirakan manusia, tapi bisa untuk Allah. Apa yang tidak bisa di manusia, tapi bisa untuk Allah. Maka dari itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pernahkah kita merasa ragu dan tidak percaya kepada Tuhan? Oleh sebab apakah kita tidak ragu itu? Apakah pada akhirnya membuat kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan? Apa yang kita dapatkan setelah kita memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan? Ya, maka dari itu kita harus tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Hamba tadi telah menyampaikan sedikitnya firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan bisa menjadi pedoman dan bisa untuk melakukan di kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Bahwasanya kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, berkati selalu kami Tuhan, selalu tuntun kami Tuhan kemanapun kami berada Tuhan. Engkaulah yang memang mempunyai kuasa akan hidup kami, Engkaulah yang tahu akan hidup kami. Apa yang menurut kami gila, tapi Tuhan bisa sanggup melakukan untuk kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati terus hamba-Mu ini Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini juga selalu diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.